mengenai penyesuaian tarif pelayanan air minum dan air limbah pada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung tahun 2022. Nah, akhirnya saya bisa ketemu lagi dan ngobrol lagi bersama Pak Sony Salimi. Beliau ini Direktur Utama Perumda Tirtawening Kota Bandung. Pak Sony, apa kabar? Sehat, Pak Sony? Alhamdulillah sehat. Ketunuhun sudah mampir lagi ke PRFM. Iya, udah pindah. Saya pengen lagi siaran siaran langsung dari kantor Pak Sony kayak waktu itu. Itu udah lama banget gitu Pak ya. Ayo atuh kapan? Nah, siang hari ini sambil mengisi waktu istirahat Anda pendengar PR, kita bersama Pak Sony, Direktur Utama Perumda Tirtawening Kota Bandung, kita akan berbincang mengenai penyesuaian tarif pelayanan air minum dan air limbah pada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung untuk tahun 2022. Nah, mungkin kita mulai dulu dengan beberapa pertimbangan begitu ya. Pasti ada alasan begitu ya kenapa akhirnya Perumda Tirtawening Kota Bandung akhirnya ada penyesuaian tarif pelayanan air minum dan air limbah. Kita mulai dengan pembukanya itu dulu deh. Apa sih yang jadi pertimbangan, Pak Sony? Ya. Jadi pertimbangan kita, assalamualaikum dulu ya buat warga Bandung, khususnya pelanggan air minum dan air limbah di Perumda Tirtawening Kota Bandung. Terima kasih Kang sudah diberikan kesempatan untuk bisa mengkomunikasikan, membewarakan terkait dengan hal baru ataupun sesuatu yang memang penting buat kita semua, yaitu momentum untuk penyesuaian tarif. Ya. Ini tidak sesuatu yang tidak populis tentu ya, tetapi ini sesuatu yang memang normal harus terjadi. Apa sih yang menjadi pertimbangan? Ya, banyak hal yang menjadi pertimbangan, terutama pertimbangan pertama yaitu adalah untuk mempertahankan pelayanan ya. Jadi suatu industri ataupun perusahaan seperti kita tentunya juga harus melakukan penyesuaian pada saat faktor-faktor makro maupun mikronya itu berubah ya. Perumda Tirtawening Kota Bandung ini kan mengolah air baku dari sungai, dari mata air ataupun dari air tanah untuk bisa didistribusikan kepada masyarakat. Pada saat melakukan pengolahan tentunya juga banyak sumber daya yang kita pergunakan, bukan hanya air bakunya itu sendiri, tetapi kita juga butuh bahan kimia, kita butuh energi listrik, dan kita juga butuh perlengkapan lainnya. Perkembangan hari ini kalau kita lihat dari kualitas air baku kan kita tahu semua air baku kita kan kualitasnya belum membaik-baik ya, terutama untuk yang di Sungai Cikapundung gitu ya. Ini juga memerlukan effort yang besar, kita memerlukan bahan kimia yang ekstra, kemudian juga memerlukan sumber energi listrik yang ekstra, karena untuk bisa membuat air minum itu menjadi layak minum ya. Kemudian juga faktor yang lain tentunya tingkat inflasi ya. 9 tahun, 10 tahun lah ya, Perumda Tirtawening ini bertahan dengan biaya lama. 2013 sekarang udah 2022 ya. Sekali lagi ini tidak populis, tapi tentunya juga kita harus berkata jujur ya, bahwa memang bukan kita ikut-ikutan ya, karena kenapa kita nggak ikut-ikutan? Mereka mah setiap tahun ya disesuaikan listrik, misalkan telepon, mungkin juga BBM. Kita mah cicing we kan gitu, kira-kira begitu. Setelah 10 tahun kemudian. Setelah 10 tahun dan pada saat itu BPKP sudah menyatakan, sebetulnya sejak tahun 2020 sudah menyatakan bahwa biaya produksi kita dengan tarif yang diterapkan di masyarakat ini sudah tidak berbanding lagi. Jadi 2020 kita ini harus nombokin biaya produksi berapa? Sekitar 95 perak per kubik. Wah, nombok gitu ya? Nombok, padahal kan hampir 40 juta per tahun kita produksi air. Kemudian juga 2021 hasil penelitian BPKP bahwa setiap kubik kita harus nombokin sekitar Rp193 per meter kubik. Nah ini kalau terus nombokin kan bagaimana kan, akan menggerogoti kemampuan finansial kita ya, dan juga akan menurunkan pelayanan. Ini pilihan yang sulit, tetapi tentunya kita juga melihat ada beberapa regulasi yang memberikan penguatan bahwa kita memang diberikan peluang untuk untuk melakukan penyesuaian. Regulasi pertama itu dari peraturan pemerintah ya,
tahun Permendagri ya tahun 2001-2020 bahwa bahwa setiap institusi yang mengolah air gitu ya harus melakukan peninjauan tarif supaya FCR, full cost recovery ya. Oke, Ya, artinya itu seluruh biaya harus bisa di-cover dari pendapatan yang diperoleh. nggak nombok gitu ya, Nggak nombok ya. ya, itu Permendagri mengamanatkan begitu. Dan jika tidak melakukan penyesuaian, maka pemerintah kota, kabupaten harus memberikan subsidi. Tombokannya harus diganti. Supaya apa? Ya, supaya terus berjalan dong perusahaan ini, kan kira-kira begitu. Ya. Kemudian juga peraturan gubernur, ya SKGUP ya. SKGUP. Jadi gubernur dalam hal ini diamanati oleh pemerintah untuk mengatur tarif-tarif yang diterapkan di seluruh kota kabupaten. Jawa Barat misalkan ya, Pak Gubernur menetapkan tarif untuk kota Bandung, kota Cimahi dan lainnya itu berbeda-beda. Ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik dari perusahaan itu sendiri dan juga kemampuan bayar masyarakat. Ada UMR ya di situ. Kota Bandung berdasarkan SKGUP bahwa batas tarif bawahnya itu adalah Rp6.600. Oke. Ya. Kota Bandung ya. Kota Bandung. Dan tarif batas atasnya adalah 15.000 sekian rupiah per meter kubik. Artinya apa? Bahwa Bandung ini tarif paling rendahnya nggak boleh kurang dari 6.000 mestinya. Dan tarif atasnya tidak boleh lebih dari 15.000 tarif tertingginya. Oke. Sekarang ini sebelum ya, penyesuaian sebelum penyesuaian tarif kita Rp6.007. Padahal kan gubernur 6.600, kita masih ada spare 6.000 kan. Nah kemarin batas atasnya kita maaf itu tarif rata-rata ya. Dan tarif batas atasnya setelah penyesuaian, batas bawahnya itu 6.300, setelah penyesuaian batas atasnya 9.700. Jadi kita masih jauh dari apa yang ditetapkan gubernur sesungguhnya. Masih jauh, gitu kan. Jadi hal-hal itu tentunya kita harus harus pedomani, dan kita juga harus bisa menjalankan dengan baik, walaupun sekali lagi ini pasti menimbulkan pertanyaan besar. Betul. Tadi sudah dijelaskan sedikit mengenai Permendagri ya, yang muncul di Permendagri 21 nomor 2 tahun 2020. Ada lagi tidak Pak landasan hukum yang memang memperkuat itu untuk sampai di daerah nih ya pada saat penyusuan tarif dilakukan? Ya tentunya tarif yang ditetapkan adalah sesuai dengan putusan wali kota ya, Kepwa. Jadi yang kita terapkan adalah Kepwa, dan tentunya juga Pak Wali Kota juga menyetujui dan mendatangani ini berdasarkan berbagai pentingan dan perhitungan-perhitungan yang disampaikan oleh kami ya kepada Pak Wali Kota. Artinya pada prinsipnya kita ingin memastikan, mungkin kita harus merubah ya cara pandang, jangan melihat naiknya, tapi apakah mahal atau murah sih air minum kita ini. Nah kita mendingan diskusi ke situ, karena kalau bicara naik, waduh kan gitu loh, semua pasti anti akan naik. Tapi coba kita jujur, air minum kita ini harganya 6.000 per kubik. Per kubik itu 1.000 liter pekan. Kalau begitu 1 liternya berapa? 6 perak, 6 rupiah 1 liter. Nah mohon maaf, air mineral 1 liter berapa? Mungkin di 6.000 1 liter. Padahal kita 1 liter 6 rupiah per 1.000-nya, kira-kira begitu. Dan lagi-lagi gitu ya, kita kalau mau jujur-jujuran nih kan, kalau kita lagi main-main mau ke toilet nih ya, terus harus bayar ke toilet umum 2.000 minimal ya, 2.000. Kalau di rumah ke toilet berapa kali? Taruh kata sekali, dan di rumah ada 5 orang, berarti kan 10.000 kali 30 hari, bayar toiletnya 300.000. Lalu berapa sih bayar air minum kita sebulan? Sekali nge-flash berapa tuh? Kira-kira begitu. Hitungannya sampai segitunya ya Mas Dodi sebetulnya ya. Kondisi kita hari ini ya murah banget ya. Ini sebetulnya murah banget, kalau disebut murah banget ya. Karena apa? Ya lagi-lagi kalau kan gini aja ya, kita hitung-hitungan lah kecil-kecilan. Akang kan punya HP ya. Berapa pulsa sebulan? Pulsa sebulan mungkin sekitar 75 sampai 100, kuotanya 100 ya, mungkin 200 lah ya berarti ya. 200.000 lah ya. 200.000 lah ya. Sebulan ya. Kalau di rumah ada 5 orang? 1 juta. Bayar denda berapa? Oh iya. Penting mana sih kan? Aduh ya Allah, kan gini loh. Kira-kira penting air sih. Air itu yang pertama biasanya air kalau yang pertama. Rumah tuh. Ya, jadi sekali lagi
Kita marilah kita melihat ini bukan ke dalam penyesuaiannya, tetapi apakah ini layak untuk disesuaikan, apakah ini mahal atau murah. Nah, marilah kita berpikir ke arah sana. Kira-kira begitu, Kang. Kalau nih Pak Sony nih masih ada yang menganggap mahal deh, gitu kan ya. Kalau tadi sudah sih digambarkan sedikit dengan bagaimana kebutuhan kita akan kehidupan sehari-hari begitu ya, kita bandingkan dengan kebutuhan gadget kita, gitu kan. Kebutuhan akan informasi begitu kan, biasanya kan itu terkumpul di gadget. Misalnya kebutuhan kita mungkin disandingkan dengan listrik gitu kan ya, pajak rumah dan sebagainya, dan pokoknya yang operasional harian kita lah ya. Air kan juga begitu. Nah, apakah memang betul semurah itu jika kita bandingkan dengan tanda kutip nih produk-produk lainnya begitu? Gitu Mas. Iya. Ya tadi kan ketika saya analogikan ya, kita itu untuk air itu kan tidak bisa diganti ya. Iya. Telepon makan bisa diganti. Dengan apanya dong, kafe silaturahim gitu loh. Yeah. Listrik, gentosku, obor kan gila-gila. Air kan tidak ada yang ganti. Dan kemudian juga bahwa di dalam penerapan tarif ini sesungguhnya kami juga tetap berlaku adil kan. Artinya apa? Tidak serta-merta tarif ini diberlakukan sama untuk setiap golongan atau strata ekonomi, mohon maaf, misalkan ada MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Yeah. Ini juga kita tetap, mereka tarifnya itu untuk 10 kubik pertama itu ada di angka 4.000, 5.000. Masih jauh dari tarif batas bawah yang ditetapkan oleh gubernur maupun yang kita subsidi. Jadi setiap tahun juga kita masih subsidi mereka yang berpenghasilan rendah gitu loh. Dan jangan semuanya dong, kalau gitu siapa nanti yang membayar kan gitu loh, kira-kira begitu. Tapi lagi-lagi gitu loh ya, ini juga kan artinya supaya kalau kita menganggap ini mahal, ayolah kita cintai lingkungan gitu loh, supaya bisa menjadi lebih murah beban lingkungan. Ini kan juga akibat, iya, akibat apa? Akibat juga kondisi daya tampung, daya dukung lingkungan, akhirnya biaya operasional tinggi yang berdampak terhadap biaya operasional yang mahal di Perumda kan gitu loh. Walaupun sebetulnya lagi-lagi kalau kita lihat secara head to head ya, gini loh Kang, di kota Bandung ini kan pelanggan kita kan baru 175 ribuan ya, masih banyak ya, kita masih di bawah 40% ya pelayanannya. Karena itu kenapa tidak sampai 100%? Lagi-lagi kita baru mampu memproduksi sebesar itu, karena juga air bakunya juga tersedianya terbatas. Lalu bagaimana saudara-saudara kita yang tidak memanfaatkan air perpipaan atau air dari kita? Ya masyarakat kan ada yang beli tangki, ada yang beli jerigen. Lalu kalau misalnya mereka mau protes ya, yang belum terlayani, sebetulnya saya sering hadir ya, contoh di Cijerah, mohon maaf misalkan ada sebuah keluarga, Bu, ini berapa sih air yang harus digunakan dalam sehari? Gini Kang, katanya, kita tuh urunan nih 5 rumah, beli mobil tangki 1 kubik, yang 5 kubik 5 rumah, itu kepake 2 hari. Berapa Bu harga mobil tangkinya? 250 ribu. Jadi berapa urunannya? 50 ribu untuk 2 hari. Jadi kalau kalikan sebulan berapa? 750 ribu Kang. Lalu kemarin saya sosialisasi di daerah selatan ya, daerah mana itu, daerah Cijaurang. Mereka beli air untuk keperluan selain mandi ya, itu mereka beli yang jerigenan itu kan 4 ribuan, dan sehari butuhnya berapa? 6, berarti kan 12 ribu dikali 30 hari. Jadi apa ya namanya, kita masih jauh lebih murah dan kita tidak perlu effort lain karena udah mengalir ya, walaupun mengalirnya ada yang tengah malam, ada yang subuh dan segala macam ya, gimana, dan memang kita sebelum mampu mau produksi lebih banyak, tapi insya Allah kan kita sudah menghadirkan program yang sedang berjalan banyak, insya Allah 2-3 tahun ke depan insya Allah aman, kalau Allah ridhoi programnya lancar, infrastruktur mulai dibangun 2023 insya Allah akan terselesaikan gitu loh. Karena lagi-lagi membangun infrastruktur ini kan
tidak cukup waktu sebentar, Ya. panjang begitu Pak. Oke, saya ingin berinteraksi dengan pendengar PR yang sudah diberikan Kang Eko, ini produser PR FM nih. Selamat pagi, Anda di 081, selamat siang mungkin ya, 0813-1221 sekian-sekian. Mohon maaf, tolong informasi kenaikan air PDAM Tirtawening untuk pembayaran bulanan November naik 5 kali dari bulan sebelumnya, padahal tidak ada airnya. Oke, terima kasih atas informasinya. Gitu, ini apa itu terjadi, Pak? Ya, memang mohon maaf ya, kadang-kadang kita juga harus memverifikasi lagi informasi-informasi. Jadi kalau di tarif rata-rata naiknya itu antara 40-45% saja rata-rata ya. Tapi kalau memang tarif per bloknya bisa jadi memang dari 2.000 ke 4.000 100%. Ya. Tapi kalau ini misalnya naik berapa persen kan tadi? 5 kalinya katanya. 5 kalinya itu hal yang tidak mungkin dan mustahil. Oke. Nah, jadi jangan juga sampai melaporkan bahwa dia naik 5 kali ternyata ada tunggakan misalkan. Oh, oke, itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Ya kita harus lihat dulu kan gitu loh. Atau dia menjadi 5 kali gara-gara ada lonjakan pemakaian. Bisa aja. Jadi kan kita tidak bisa melihat akhirnya dari 10.000 ke 50.000 tanpa melihat di situ ternyata 5 rekening 5 bulan misalkan. Atau 10 ke 50.000 ternyata yang biasanya 10 kubik ke 50 kubik, kan tidak apple to apple, kira-kira begitu. Saya pastikan kalau memang sampai 5 kali ada apa nih? Ada apa, kita juga kan silakan kita tunggu gitu ya, untuk kita sama-sama cermati. Tapi boleh mungkin kalau ingin berkonsultasi, ada apa yang mungkin saya juga nggak tahu apa yang terjadi, misalnya begitu dilaporkan atau mungkin dicek dan sebagainya, itu bisa dilakukan ya harusnya. Ya, kami sangat terbuka, apalagi dengan kondisi seperti ini, kami sangat terbuka ya. Karena kita juga harus verifikasi di lapangan, karena apa yang dibijakan ya di lapangan bisa saja ada terjadi penyimpangan. Ya, oke. Pak Teddy Istiabudi ya, penyesuaian tarif pelayanan air minum boleh saja, tapi kualitas air kepada pelanggan tolong diperhatikan. Air PDAM ke tempat saya masih dibantu dengan mesin milik warga. Kualitas airnya kurang baik, bau, jadi mohon diperhatikan Pak Direktur. Terima kasih. Begitu Pak, masukan. Ya, alhamdulillah, insyaallah. Oke. Kang Aris, untuk PDAM penyesuaian tarif silakan, tapi penagihan kenapa harus minimal 10 meter kubik ya? Sedangkan debit air yang dipakai saja seringkali di bawah itu. Kita fair-fair aja deh, sesuai dengan yang dipakai. Jangan pembulatan ke 10 meter kubik nih Pak. Tentunya penagihan 10 meter kubik diimbangi dengan jam ngocor airnya yang sesuai. Ngocor belum tentu setiap hari, tapi ditagihnya 10 meter kubik. Nih gimana nih Pak? Ini sesuatu yang memang menjadi diskusi juga ya, yang cukup panjang. Tetapi tentunya ini kami juga berpatokan terhadap regulasi yang ada. Permendagri tahun 2021 tahun 2020 nomor 21 ya, menegaskan bahwa pemakaian air yang kurang dari 10 kubik dikenakan beban tetap 10 kubik. Kenapa sih Permendagri itu menetapkan hal seperti itu? Karena lagi-lagi ya, untuk mereka yang bisa menampung air lebih dari 10 kubik tetapi hanya menggunakan 10 kurang dari 10 kubik, ya tentunya dikenakan beban tetap. Kenapa? Karena ini untuk mengcover biaya infrastruktur ya, penyusutan dan juga biaya produksi kami. Gitu ya. Jadi kalau memang yang kurang dari 3 kubik ya misalnya kita harus kita cek gitu loh ya. Harus kita cek. Karena seringkali juga saya berkomunikasi ya. Pak, air ngocor jam 1. Aduh, Pak, ini ngocornya jam 1. Tapi juga cuma sampai jam 2 atau jam 3, 2 jam udah gitu berhenti lagi. Bapak dapat segimana sih semalam? Ya alhamdulillah sih, 1 toren mah penuh. Nah, 1 toren itu berapa kira-kira? Taruh kata kita torennya yang 500 liter ya. Kali sebulan kan 15 kubik kan gitu loh. Nah ini juga mungkin barangkali meteran kita juga agak kurang pas atau seperti apa. Atau saya pernah berkomunikasi di salah satu pelanggan yang ada di daerah Dago ya. Bu, air sini wah bagus, Cep, katanya, dia bilangnya Acep. Cep. Oh bagus, alhamdulillah tuh Bu nya.
kumaha kitu tarik setiap di dia mah makana ku ibu mah jadi mau kagana teh dialitan. Untuk itu kumaha kitu motorna tarik cenah. Jadi mayar ngabeledag. Oh gitu. Ternyata setelah saya cek ketika itu mengalir dan itu buka kerannya sedikit, cuma dikerelekeun si meteran tetep muter. Nah ini juga evaluasi buat kami gitu ya. Jadi bisa gitu ya, tapi bisa jadi memang juga nggak ada airnya gitu lah. Iya. Ya, mari kita verifikasi bersama-sama lah. Kita ruang diskusinya sangat terbuka lah kira-kira begitu kan. Jadi warga pun bisa ikut berpartisipasi untuk sama-sama. Ada apa nih di tempat saya juga boleh begitu ya. Oke. Betul. Pak Tony, kalau warga pengen mendapatkan informasi lengkap tentang penyesuaian tarif begitu ya, itu bisa lewat mana saja, menghubungi kemana begitu? Mungkin bisa disampaikan. Ya, jadi sebetulnya bisa melewat website ya. Di sini ada www.perumda.tirtawaninko.id gitu ya, atau misalnya Twitter, Facebook, Instagram, atau juga melalui call center ya 2509030. Dan biasanya juga kami suka menyampaikan ya tergantung wilayah, ada nomor WhatsApp-nya nanti kita akan sampaikan. Oh, jadi ada wilayahnya, kemudian ada nomor WhatsApp di masing-masing wilayah. Supaya lebih apa ya? Kalau secara umum ya lebih bisa dekat ya. Lebih dekat gitu ya. Bisa lebih cepat gitu ya. Boleh gambaran sedikit wilayahnya itu mana aja sih Pak? Jadi Tirtawaning ini sekarang ini memiliki 6 wilayah pelayanan ya. Ada wilayah pelayanan 1 itu di utara ya. Yang batasnya itu sampai dengan jalan Surapati sampai ke ujung. Nah sebelah kirinya itu adalah wilayah utara. Kemudian ada wilayah 2 di daerah Tegalega, daerah tengah kota sedikit ke selatan gitu berarti ya, Tegalega dan sekitarnya. Oh, wilayah 2 itu Cibodas, wilayah 3-nya dari Kira Condong kan, wilayah 4-nya itu dalam Margali Raya, Gede Bage segala macam, wilayah 5-nya Tegalega kan gitu loh, wilayah 6-nya adalah lebih ke barat lagi. Oh, jadi nanti ada nomor yang bisa dihubungi di masing-masing wilayah gitu ya. Jadi petugasnya nanti langsung. Petugasnya bisa langsung mendekat, merapat begitu. Boleh nanti kita sebutkan di sini ada ini. Oh, boleh. Nomor WhatsApp-nya ya. Boleh. Kalau wilayah pelayanan 1 nih, wilayah pelayanan 1 ini wilayah utara ya. Ini di nomor 0821 2034 8750. Kemudian kalau wilayah pelayanan Antapani ya di 0821 2034 6748. Kemudian kalau untuk di wilayah Cikawao gitu ya, 0821 2034 8748. Kemudian juga untuk di wilayah Gede Bage ya, Margahayu sekitarnya di 081 2024 6749. Ya. Kemudian wilayah pelayanan 4 ya, ini Kira Condong dan sekitarnya di 0821 2034 6747 ya. Dan untuk di Arjuna berarti ya daerah barat ini 0821 2024 6746. Sudah di ujung perjumpaan kita sih, di akhir-akhir kita ingin simpulkan bagaimana di tahun 2023 nanti, bagaimana terus menyosialisasikan ini untuk masyarakat dan sebagainya. Tapi mungkin kita lihat juga kenaikan tarif biasanya juga harus diimbangi dengan kualitas pelayanan, gitu ya. Bagaimana Perumda Tirtawaning Kota Bandung, tentu saja yang kita harap semakin meningkat begitu Pak Sony. Betul. Gimana? Ya Kang, yang pertama kita harus sepakati ya bahwa Kota Bandung ini dengan 2.500.000 penduduknya butuh air itu sekitar 6.000 liter per detik. Perumda Tirtawaning ini baru mampu sekitar 2.200 liter per detik. Berarti masih 3.800 liter yang harus dihadirkan di Kota Bandung. Membangun 3.800 liter per detik, taruh kata misalkan ya, butuh sesuai dengan indikatif ya, indikator satu pelanggan ini butuh 15.000 ya, 15 juta investasinya, dan sekarang harus ditambah pasangannya itu sekitar 300 ribuan lagi misalkan ya. Berarti butuh sekitar 4,5 triliun anggaran.
luar biasa kan. Nah, tapi jangan khawatir karena memang sekarang ini banyak pola-pola pembangunan dengan kolaborasi atau dengan kerjasama dengan pihak atau dunia swasta. Oke. Perumda Tirta Waning ini kan seperti yang sering kita sampaikan, ada banyak program kerjasama dan ada juga program yang dibiayai oleh internal. Iya. Yang dibiayai internal yang hampir selesai, yang saat ini sedang memasarkan sambungan barunya adalah di Gede Bage. Karena air Cikalong sudah mengalir, ini 700 liter per detik, nanti akan hadir sekitar 60 atau 50 pelanggan baru di daerah Blok Gede Bage. Nah ini sedang berjalan kan. Jadi kan itu juga bukti bahwa kita juga meningkatkan pelayanan. Lalu yang existing gimana, kan itu hanya untuk pelanggan baru. Yang existing nanti yang sedang berjalan dan ini masih dalam studi kelayakan ya. Kita kerjasama dengan PJT 2 ya, Perum Jasa Tirta 2 yang akan menghadirkan air 3.500 liter per detik ke Kota Bandung. Nah insya Allah dengan hari 3.500 persoalan paceklik air ya, persoalan air mengalir malam ya sedikit itu insya Allah akan terselesaikan. Doakan saja studinya selesai, direncanakan sesuai dengan MOU kita di bulan Maret. Bulan Maret nanti lelang dan segala macam, mudah-mudahan di bulan Juni kita sudah mulai melakukan pembangunan untuk mengalirkan air 3.500. Kurang lebih pembangunan 2 tahun. Jadi nanti di awal tahun 2025 semua insya Allah qadarullah, izin Allah ya, masalah air tadi bisa terselesaikan. Lalu sekarang bagaimana, kan waktunya panjang. Nah, inilah ya sekarangnya bagaimana. Ya kita sekarang ini mengupayakan secara maksimal air yang ada dibagi-bagi kemana-mana. Kalau masih juga nggak kebagian, tolong hubungi kami biar kami juga dropping dengan mobil-mobil tangki kami. Daripada nanti ini keadaannya sudah mendingan sampaikan di medsos di mana yang nggak ada air, ya secara berkelompok 10 orang 20 orang kita hadirkan mobil tangki ya, kita bagi-bagi dan seperti biasa. Oke, kita harap apa yang direncanakan itu bisa ya saya yakin pasti nggak ada yang semua gampang dan mulus sih ya, tapi pasti. Biasanya kita dikuatkan untuk bisa selesai gitu kan ya, Mas Sony ya. Apa terakhir mungkin yang jadi pesan-pesan untuk pendengar PRFM, apa yang pesan pentingnya buat kita semua khususnya persoalan penyesuaian tarif air ini? Ya, jadi sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf kami ya kepada masyarakat Bandung, khususnya pelanggan air minum dan air limbah Kota Bandung. Sampai dengan hari ini kami masih jauh dari sempurna. Mohon doanya, kami juga banyak program terkait dengan penyesuaian tarif. Mohon bisa dipahami dan dimengerti serta diikuti, karena lebih baik kita melihat secara jujur terhadap harganya itu sendiri, tidak kenaikannya, tetapi ada banyak hal manfaat yang bisa kita tambahkan dalam pelayanan ini, bahwa dengan penyesuaian tarif hari ini gitu ya, masyarakat dapat mengakses pelayanan air limbah secara gratis ya. Jadi nanti mereka yang belum tersalurkan melalui saluran air limbah akan disalurkan melalui saluran air limbah. Yang tidak ada saluran air limbah milik kita, maka masyarakat akan dilayani dengan mobil-mobil tangki tinja kita akan kita sedot ya 2 tahun sekali. Jadi mohon doa restunya saja dan mohon juga kerjasamanya bahwa ini juga untuk mempertahankan kelangsungan kita semua dalam sistem penyediaan air minum di Kota Bandung khususnya. Oke, terima kasih. Mumpung Pak Zodi di sini ada Kang Tatang, masukan nih Kang, tolong disampaikan ke PDAM kalau pelanggan telat bayar sampai 3 bulan langsung segel saja meterannya supaya jadi perhatian, karena pernah nih rumah orang tua kami lebih dari 6 bulan tidak disegel nih Pak, bahkan nanti tidak dikontrol meterannya. Terima kasih. Mungkin nanti minta tolong sampaikan alamat lengkap aja, sedetil-detilnya nanti pasti akan ditelusuri oleh teman-teman di PDM. Boleh lewat PRFM, boleh langsung ke Twitter gitu kan ya, ke toko medsos atau ke nomor-nomor tadi di wilayah-wilayah yang sudah kita catat tadi. Maksudnya atur nuhun Kang, abi ge nuhunnya. Bisa saya terima kasih. Hapunten pisan ka warga Bandung semua, semoga bisa memahami dan kita bisa kuat bersama rezekinya berlimpah. Amin. Ya. Atur nuhun, Pak. Ya, Oke. Sama Kang.